Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Christian Roni Parulian Silitonga, mahasiswa Politeknik Bisnis Indonesia, Pematang Siantar. Di sini saya berperan sebagai pembicara ketiga dari tim kontra terkait mosi yang diajukan pada kompetisi debat mahasiswa Indonesia kali ini, yaitu gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas seperti gender, etnis, dan lain-lain. Menurut pendapat saya sangat tidak setuju. Berikut adalah argumentasi saya. Jika kita menilik dari segi kelas ekonomi, bahwa sebenarnya ini sudah tercipta berdasarkan faktor-faktor yang ada di dalam masyarakat, seperti faktor pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Faktor-faktor tersebut akan menciptakan tiga kelas ekonomi di dalam masyarakat, yaitu kelas ekonomi bawah, kelas ekonomi menengah, dan kelas ekonomi atas. Yang menjadi permasalahan justru pada saat ini adalah terjadinya ketidaksetaraan atau diskriminasi berbasis identitas seperti gender, etnis, agama, dan yang lain-lainnya. Yang pertama contohnya adalah dari segi gender. Kita bisa melihat bahwa sampai saat ini masih sering terjadi ketidaksetaraan atau diskriminasi terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan tidak mendapatkan suara ataupun haknya untuk menentukan posisi pilihan mereka, seperti mereka ingin menjadi apa, mereka ingin bekerja seperti apa. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat-sangat besar di kalangan masyarakat, padahal sebenarnya jika perempuan bisa mendapatkan posisi yang dia inginkan, saya yakin bahwa ekonomi masyarakat ataupun ekonomi Indonesia pasti akan meningkat. Jadi perlu dilakukan yang namanya penyetaraan antara pria dan perempuan dalam hal bekerja ataupun dari sisi politik, ekonomi, sosial, dan yang lain-lainnya. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita juga meningkat menjadi sekitar 135 miliar US dollar dan setara dengan 99% dari kondisi normal. Hal ini menyebabkan terjadinya atau munculnya gerakan feminisme, yaitu suatu gerakan yang memiliki tujuan untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Gerakan ini memang mendapatkan begitu banyak pertentangan di kalangan masyarakat, khususnya dari pihak pria, karena mereka menganggap bahwa gerakan feminisme ini memberikan keuntungan kepada perempuan. Mereka selalu beranggapan bahwa perempuan itu pada dasarnya memiliki derajat yang lebih rendah dibandingkan dengan pria. Seorang wanita pada akhirnya hanya menjadi seorang ibu rumah tangga. Memang di beberapa pekerjaan seperti di instansi pemerintahan, kita sudah memiliki beberapa menteri yang bekerja di pemerintahan Indonesia. Namun menurut saya itu suatu hal yang sangat baik. Namun pada pelaksanaannya di beberapa instansi yang lain-lainnya, hal ini belum dapat diterapkan dengan baik. Sering terjadi ketidaksetaraan, bahwa ada beberapa perusahaan atau tempat bekerja yang mengenyampingkan bahwa wanita itu tidak boleh mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari seorang pria. Sebenarnya jika Indonesia dapat meningkatkan upaya dalam meraih paritas gender, saya sangat-sangat yakin bahwa dampak ekonomi yang signifikan dapat kita raih. Dari segi etnis juga sering terjadi diskriminasi. Contohnya seperti ketika seseorang yang bukan berasal dari daerah asal. Contohnya saya contohkan seperti daerah Sumatera Utara, ada etnis pendatang yang datang ke Sumatera Utara, kemudian dia ingin melamar pekerjaan, namun karena dia bukan berasal dari etnis daerah tersebut, etnis asli dari daerah tersebut, maka dia sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan, ataupun dia sulit untuk untuk mendapatkan haknya, seperti itu. Jadi menurut saya dibandingkan dengan ketimpangan kelas ekonomi, menurut saya hal-hal yang harus kita perhatikan saat ini adalah diskriminasi berbasis identitas seperti gender, etnis, dan yang lain-lainnya. Jika hal ini dapat diterapkan atau dilaksanakan dengan baik, saya yakin hal ini dapat menciptakan kondisi masyarakat yang baik, ekonomi yang baik, dan kita dapat maju lebih baik lagi membangun bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang maju. Terima kasih.